Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin. Bahwa jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa wahid isnain sadaqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik, fa innahu la haula wa la quwwata illa bik, wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita awali dengan doa ya. Baik, kita melanjutkan kembali Bapak pertemuan sebelumnya. Kita membahas sifat apa nih, masih ingat? Apa ya? Ingat nggak? Nah, tapi ingat nggak? Sifat rokhawah ya. Nah, kita sudah bahas kan? Rokhawah. Sebelumnya sudah kita bahas juga syiddah kan? Syiddah dan rokhawah itu dua sifat yang berlawanan ya. Ingat, syiddah itu apa katanya? Apanya tertahan?
Apanya yang tertahan? Suaranya, ya. Suaranya tertahan. Ya. Rohwa itu atau rihwa suaranya mengalir gitu ya. Tertahan maksudnya gimana? Misalkan gini, kan itu kan yang sifat syiddah ada 8 huruf ya. Tergabung dalam singkatan ajid kotin bakat ya. Ajid kotin bakat gitu ya. Hamzah ya. Hamzah gimana maksudnya tertahan? Jadi kalau kita sukunkan, semakin kita tekan, itu nggak akan ada keluar suara. Ya, sekuat tenaga, nggak akan keluar tuh. Ya. Kemudian jim ya, sekuat tenaga kita tekan, nggak akan keluar. Maksudnya suaranya tertahan. Nah, lawannya rihwa ya. Apa? Misalnya sin ya. Kalau kita tekan gimana? Ya terus dia ya af terus ada suaranya kan, semakin kita tekan tetap ada gitu ya. Jadi maksudnya tertahan sama mengalir itu ketika kita sukunkan, kita tekan itu kalau syiddah nggak ada suara yang keluar, semakin kita tekan semakin tidak ada. Tapi kalau rihwa atau rohwa, semakin kita tekan suaranya terus mengalir. Nah, kemudian di antara syiddah sama rohwa ada pertengahan tuh. Ya, pertengahan berarti apa? Ya, dia nggak terlalu tertahan, nggak juga mengalir. Ya, namanya bainiyah. Ya, antara itu bainiyah atau pertengahan tawassut. Ya, jadi bisa disebut bainiyah atau tawassut. Ya, bainiyah antara, kemudian tawassut pertengahan. Jadi pertengahan antara tertahan sama mengalir. Tergabung dalam kata lin Umar. Ya, lin Umar 5 huruf. Lam, nun, mim, ain sama ro ya. Lin Umar ya. Lin Umar. Lina ya. Lina mawa ya atau lin Umar lah ya. Itu. Nah, dari lima huruf ini Bapak, itu ada yang dikelompokkan ya. Dikelompokkan apa? Dikelompokkan antara lam sama ro ya. Lam sama ro kalau kita tekan ya, nah itu mengalir, tapi mengalirnya bukan dari makhrajnya. Beda kalau yang sin atau fa. Fa itu suaranya itu keluar dari makhraj ya. Itu dari makhrajnya. Kan makhraj huruf fa gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Ini nih. Ya. Itu keluar dari makhrajnya. Kalau lam sama ro itu bukan keluar dari makhraj, tapi keluarnya dari pita suara. Jadi lam sama ro itu makhrajnya kan ujung lidah bertemu dengan gusi ya. Ujung lidahnya itu kan yang bagian sininya nih. Kalau kita tempelkan ke gusi, itu di situ nggak ada suara keluar tuh. Nggak ada, tapi keluarnya dari pita suara. Begitu juga ro. Ro ketika kita tempelkan ujung lidah, bagian punggung ke gusi, itu suaranya bukan dari makhrajnya, tapi dari pita suara ya. Itu dari pita suara, bukan dari makhrajnya. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi kalau rohwa itu mengalirnya suara dari bukan dari makhrajnya ya. Tapi kalau si lam sama ro yang punya sifat tawasud atau bainiyah, suara mengalirnya itu bukan dari makhraj ya sebagaimana rohwa, tapi dari pita suara. Itu yang kelompok pertama. Kelompok kedua mim sama nun ya. Sama kalau kita tekan kemudian dari mana? Bukan. Ya, dari sini. Khoisum. Ya. Gitu ya. Ya. Dari situ tuh. Jadi bukan dari makhraj ya. Jadi yang dimaksudnya mengalir suara itu rohwa itu dari makhraj. Tapi kalau nun sama mim itu bukan dari makhraj tapi dari khoisum, dari sifat apa? Penyempurnanya sudah kita bahas kan, mukammal sama mukammil. Penyempurnanya itu mukammil. Jadi waktu pas kita bahas makhraj, mim sama nun punya 2 makhraj. Ya, mim sama nun punya 2
Makhraj. Makhraj yang penyempurnanya di sini nih, hidung. Nah, sama tuh tadi bahwa si nun sama mim itu dia punya sifat bainiyah karena mengalirnya suara itu bukan dari makhraj tapi dari faisum atau hidung. Oke, sudah 4 ya. Lam, ro, mim, nun. Yang belum apa? Ain, betul. Nah, ain ini yang memiliki sifat bainiyah atau tawasud paling sempurna, ya. Sempurnanya di mana? Kalau kita tekan ain gitu ya. Jadi dia ada suara, tapi semakin kita tekan nggak ada suara. Ya. Jadi ada aliran, cuman kalau kita tekan dia nggak ada suara. Makanya ain itu nggak dikelompokkan ke dalam syiddah ataupun rohowa. Itu suaranya dari makhraj tuh. Itu dari makhraj. Cuman ada aliran kemudian berhenti. Ya, itu dimaksud dengan sifat tawasud atau bainiyah. Ya, Bapak. Jadi yang paling sempurna sifat bainiyahnya adalah si ain ini, ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu 5 huruf yang memiliki sifat bainiyah ya. Jadi ada 5 disingkatnya lin umar, lina umaro ya. Lina umar atau lin umar ya. Gitu ya. Baik, itu untuk sifat bainiyah atau tawasud, pertengahan antara syiddah dengan rokhwa, berkaitan dengan tertahannya atau mengalirnya suara. Syiddah tertahannya suara, rikhwa atau roha mengalirnya suara, bainiyah di antaranya. Betul, tengah-tengah gitu. Kalau laki-laki itu syiddah, perempuan itu rohwa, berarti bainiyah banci gitu ya. Ya, unsa. Jadi dia punya 2 jenis kelamin gitu ya. Unsa. Baik, silakan kalau ada pertanyaan Bapak untuk sifat bainiyah atau tawasud sebelum kita latihannya. Kalau dulu saya dapat pemahaman terkait syiddah itu adalah kayak tasdid gitu. Itu iya, syiddah, tasdid itu sama. Syiddah atau tasdid betul. Ya. Itu berarti kalau secara pengertiannya itu sama tertahan gitu. Tertahan. Syiddah tasdid betul. Seperti itu. Ada lagi? Cukup? Lanjut ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke latihannya berarti ya. Latihannya kita ke huruf lam dulu. Silakan dibuka lam halaman 13 kalau yang fotokopian yang ini. Satunya Bil. Nah, itu dia. Ya. Halaman 13 sudah ketemu lam? Lam. Ya, sudah ya? Oke. Sebelum ini ikuti saya dulu untuk sifat atau huruf lam. Baik ya. Saya baca la, li, lu, alla, illi, ullu, al, il, ul. Oke. Ingat-ingat, jadi lam ini punya sifat bainiyah, maka ketika dia disukunkan jangan ditekan dan al. Kalau al bacanya gitu berarti dia sifatnya syiddah ya, tapi al, il, ul gitu ya. Enggak ditekan ya, karena dia sifatnya bukan syiddah ya. Baik, saya baca. Lalilubal, lulallanilalna, minal mulni, malilallanila, ulang. Lalilubal, lulallanilalna,
Lulallani lalla. Minal mulni. Minal mulni. Malilallanila. Malilallanila. Baik, satu-satu ya. Lalilubal lulalanilalna. Lulalanilalna minal mulni malilallanila. Ya, lanjut. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. 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 Ya, lanjut. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. Lanjut. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. Ya, baik. Itu huruf lam ya. Sekarang kita lanjut ke huruf ro. Ya. Halaman 12 di atas. Nah, ini sama nih ya sifatnya sebagaimana huruf lam. Jadi kalau dia ada tasydid itu nggak usah ditahan ya. Karena dia apa namanya ya bukan maksudnya bukan dia tidak punya sifat atau sifatnya itu idgham bila gunnah ya. Jadi tanpa gunnah. Jadi jangan malah ditahan ya. Jangan uror tidak. Tapi dia uror cukup sekali. Baik, ikuti saya. Ro, ri, ru, arro, irri, urru, ar, ir, ur, rori, rubar, rurarranirorna, minal murni, marirorraniro. Rorirubar, rurarranirorna, minal murni, marirorraniro. Rorirubar, rurarranirorna, minal murni marirorraniro. Rorirubar, rurarranirorna, minal murni marirorraniro. Rorirubar,
rurorroni rorna minal murni marirrorroni ro roriru baru rurorroni rorna minal murni marirrorroni ro roriru bar rurorroni rorna minal murni marirrorroni ro roriru bar rurorroni rorna minal murni marirrorroni ro roriru bar rurorroni rorna minal murni marirrorroni ro. Baik ya. Nah, huruf selanjutnya huruf nun dulu. Ya. Halaman 11. 13 ya? 13 nun. Baik. Nah, kalau yang ini nanti ketika dia bertasydid ditahan ya. Tahan yang lama ya. Baik. Saya baca. Ni nu anna inni unnu an in un nani nuban nunan naninan minal munni maninan nanina naninuban nunan naninan minal munni maninan nanina Naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Ya, lanjut. Naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Ya, lanjut. Naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Naninuban nunan naninanna minal munni
maninan nanina nani nuban nunan naninan na minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan naninan na minal munni maninan nanina. Ya, baik. Huruf nun. Sekarang lanjut ke huruf mim. Ya, satu kelompok atau satu grup nih. Satu grup ya. Tadi kan lam sama ro, kemudian nun sama mim atau mim sama nun ya. Sekarang huruf mim. Nah, sama huruf mim juga kalau dia bertasydid tahan sebagaimana huruf nun ya. Nah, tahan yang lama. Harokat. Baik, saya baca ya. Ma mi mu amma immi ummu am im ma mimu bam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma mamimu bam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma ya, Mamimu bam mumam mani mamna minal mumni mamimam manima. lanjut. Mamimu bam mumam mani mamna minal mumni mamimam manima. Ya, lanjut. mamimu bam mumam mani mamna minal mumni mamimam manima Ya, good. mamimu bam mumam mani mamna minal mumni mamimam manima Lanjut. mamimu bam mumam mani mamna minal mumni mamimam manima Baik, good. Mamimu bam mumam mani mamna minal mumni mamimam manima. Baik, lanjut. mamimu bam mumam mani mamna minal mumni mamimam manima Ya, baik ya. Yang terakhir, huruf terakhir yaitu huruf
Ain ya. Ya, ini ya. Di ain ini tadi sampaikan dia memiliki sifat bainnya yang paling sempurna ya. Ya. Jadi dia ada aliran di makhrajnya. Tapi hati-hati jangan ke hidung ya. Ainnya jangan ke hidung, tapi di tengah tenggorokan ya. Terutama ketika dia dalam kondisi sakinah. Baik, saya baca ya. minal mu'ni ma'i'an 'ani'a lagi minal mu'ni ma'i'an 'ani'a ya. An 'ani'ana minal mu'ni ma'i'an 'ani'a ya. an 'ani'ana minal mu'ni ma'i'an 'ani'a Ya. an 'ani'ana minal mu'ni ma'i'an 'ani'a 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 Ya, lanjut. an 'ani'ana minal mu'ni ma'i'an 'ani'a. Ya, baik. Baik, Bapak, ini mungkin untuk sifat-sifat apa? Bainiyah atau tawassut ya. Jadi ada 5 lin umar. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi. Saya tahu Silakan. yang huruf ro. Ro, betul. Itu dia dibaca kalau tafkin atau takiknya atau tebal atau tipisnya itu ketika kapan? Ya. Jadi kalau huruf ro ini dia ketika kasroh dibaca tipis ya. Tapi kalau dia fathah ataupun dhammah maka dibacanya dia
tebal gitu ya. Jadi ri gitu ya. Ri, ru, ro. Bunyi tebal tipisnya kayak Eh kalau yang saya dapat maklumat itu jadi tebal tipisnya itu nanti kaitannya dengan pangkal lidahnya dinaikkan atau tidak. Jadi kalau dia dinaikkan, jadi ro itu kan makhrajnya lidah bagian punggung ya. Jadi bukan ini ujung nih agak sedikit ke dalam itu punggung disentuhkan ke gusi atas ya. Nah kemudian posisi ujungnya ke sana, maksud ke situ tadi pangkal lidahnya dinaikin. Jadi ro ya ro kemudian ru. Nah, tapi kalau yang kasroh ininya pangkalnya nggak usah dinaikin. Tetap ujungnya makhrajnya nempel, cuman ininya posisinya di bawah aja. Ri gitu ya. Nah, ro-nya tebal. Ro, him itu kan ha, him ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ro tebal. Ro-nya tebal. Him. Nir baru ya. Karena nanti ada pembahasan khusus tentang kapan ro dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis ya. Selain dia karena harokatnya sama huruf sebelumnya juga mempengaruhi. Kalau huruf sebelumnya dia kasro, maka dibacanya tipis ya. Tuh, huruf sebelumnya nih, sebelum ro itu harokatnya kasro, kemudian ro-nya sukun atau sakinah, maka dibacanya tipis ya. Ya. Seperti itu mungkin Bit ya. Ada lagi? Nanti ada khusus kok pembahasan ro atau ro tebal dan ro. Ya, tafhim sama tarkik. Pak Taufik, ada yang ingin dikonfirmasi? Alhamdulillah. Lancar ya? bersyukur terus Pak ya. Alhamdulillah. Bersyukur. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ya Bapak untuk malam ini. Jadi malam ini kita telah tuntaskan sifat yang kedua ya, maksud dalam artian kan sifat yang pertama itu kaitannya dengan udara mengalir sama udara tertahan, betul ya. Apa sifatnya? Hams dengan jahar kan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan suara ya. Suara mengalir tertahan pertengahan yaitu syiddah rokhwa bainiyah gitu ya. Itu sifat yang kedua. Yang pertama udara, yang kedua suara ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya untuk bahas sifat yang karakter yang ketiga ya. Apa di situ? Isti'la sama istifal ya. Isti'la sama istifal. Nanti di rumah mungkin bisa dibaca-baca, kemudian nanti akan kita pelajari. Baik Bapak-Bapak, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di malam hari ini sudah selesai. Kita tutup pertemuan kita dengan baca doa. Wahid, Nain, Salasa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.